warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditmiswara, NPM 212151033 dari kelas 2021A, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Video kali ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah teori bilangan, dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil. 1. Tentukan FPB dari 3077 dan 288 dan nyatakan FPB tersebut sebagai kombinasi linier. Penyelesaiannya yaitu 3077 sama dengan 288 kali berapa yang menghasilkan 3077, maka didapatkan 10 dikali 288 ditambah 197. Kemudian 288 sama dengan berapa kali 197 yang menghasilkan 288. Maka diketahui 1 dikali 197 ditambah 91 sama dengan 288. Kemudian 197 sama dengan berapa kali 91 yang menghasilkan 197. Maka diketahui 2 dikali 91 ditambah 15 sama dengan 197. Kemudian 91 sama dengan berapa kali 15 yang menghasilkan 91. Maka diketahui 6 dikali 15 sama ditambah 1 sama dengan 91. Kemudian 15 dikali berapa yang menghasilkan 15. Maka diketahui 15 dikali 1 ditambah 0 sama dengan 15. Maka dapat kita ketahui FPB dari 3077 dan 288 yaitu 1. Kemudian nyatakan sebagai kombinasi linier. 1 sama dengan 3077X tambah 288Y. Maka 1 sama dengan 91 dikurangi 6 dikali 15. 1 sama dengan 91 dikurangi 6 dikali 197 dikurangi 2 dikali 91. 1 sama dengan 91 dikurangi 6 dikali 197 ditambah 12 dikali 91. 1 sama dengan 13 dikali 91 dikurangi 6 dikali 197. 1 sama dengan 13 dikali 288 dikurangi 1 dikali 197 dikurangi 6 dikali 197. Kemudian maka 1 sama dengan 13 dikali 288 dikurangi 13 dikali 197 dikurangi 6 dikali 197. 1 sama dengan 13 dikali 288 dikurangi 19 dikali 197. 1 sama dengan 13 dikali 288 dikurangi 19 dikali 3077 dikurangi 10 dikali 288. 1 sama dengan 13 dikali 288 dikurangi 19 dikali 3077 ditambah 190 dikali 288. 1 sama dengan 203 dikali 203 dikali 288 dikurangi 19 dikali 3077. Maka 1 sama dengan
3077 dikali negatif 19 ditambah 288 dikali 203. Maka dapat kita ketahui nilai X sama dengan negatif 19 dan Y sama dengan 203. Kemudian 2, buktikan bahwa 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 habis dibagi 14. Penyelesaiannya yaitu buktikan satu per satu. Maka kita cari 2 pangkat 36 habis dibagi 14 terlebih dahulu. Maka 2 pangkat berapa yang hasilnya masih kecil dan mudah dihitung. Maka saya mengambil 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 sama dengan 32. 32 dibagi 14 yaitu sisa 2. Maka 22 pangkat 4 akan kongruen dengan 2 modulen 14. Kemudian kalikan 2 pangkat 4 dengan 2 pangkat 4 agar dapat pangkat yang lebih besar. Maka 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 4 akan kongruen dengan 2 dikali 2. Karena 2 pangkat 4 kongruen dengan 2, maka 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 4 akan kongruen dengan 2 dikali 2 modulen 14. Kemudian 2 pangkat 8 akan kongruen dengan 4 modulen 14. 2 pangkat 8 dikali 2 pangkat 8 akan kongruen dengan 4 dikali 4 modulen 14. 2 pangkat 16 akan kongruen dengan 16 modulen 14. 2 pangkat 16 dikali 2 pangkat 16 akan kongruen dengan 16 dikali 16 modulen 14. 2 pangkat 32 akan kongruen dengan 256 modulen 14. Dikarenakan 256 terlalu besar, maka kita bagi dengan 14, maka sisa 4. Maka kita tulis kembali 2 pangkat 32 akan kongruen dengan 4 modulen 14. Maka 2 pangkat 32 dikali berapa yang mendekat, yang pas dengan 36, yaitu 2 pangkat 32 dikali 2 pangkat 4, maka akan kongruen dengan 4 dikali 2 modulen 14. Maka 2 pangkat 36 akan kongruen dengan 8 modulen 14. Kemudian mencari 3 pangkat 38 habis dibagi 4 dibagi 14, maka 3 pangkat 4 akan kongruen dengan 11 modulen 14. 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4 akan kongruen dengan 11 dikali 11 modulen 14. 3 pangkat 8 akan kongruen dengan 121 modulen 14. Karena 121 terlalu besar, maka kita bagi dengan 14, yaitu maka sisa 9. Maka kita tulis kembali 3 pangkat 8 sama dengan 3 pangkat 8 akan kongruen dengan 9. Maka 3 pangkat 8 dikali 3 pangkat 8 akan kongruen dengan 9 dikali 9 modulen 14. 3 pangkat 16 akan kongruen dengan 81. Karena 81 terlalu besar, kita kembali bagi dengan 14 menjadi sisa 11, maka 3 pangkat 16 akan kongruen dengan 11. 3 pangkat 16 dikali 3 pangkat 16 akan kongruen dengan 11 dikali 11 modulen 14. 3 pangkat 32 akan kongruen dengan 121 modulen 14. Dikarenakan 121 terlalu besar, maka kita bagi dengan 14, maka sisa 9. Maka kita tulis kembali 3 pangkat 32 akan kongruen
akan kongruen dengan 9 modulen 14. 3 pangkat 32 dikali 3 pangkat 4 maka akan kongruen dengan 9 dikali 11. 3 pangkat 36 akan kongruen dengan 99. Karena 99 terlalu besar, maka kita bagi dengan 14, maka sisa 1. Maka kita tulis kembali 3 pangkat 36 akan kongruen dengan 1 modulen 14. 3 pangkat 36 dikali 3 pangkat 2 akan kongruen dengan 1 dikali 3 pangkat 2 modulen 14. Maka 3 pangkat 38 akan kongruen dengan 1 dikali 9 modulen 14. Maka 3 pangkat 38 akan kongruen dengan 9 modulen 14. Maka 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 akan kongruen dengan 8 dikali 9 modulen 14. 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 akan kongruen dengan 72 modulen 14. Maka akan menghasilkan 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 akan kongruen dengan 2 modulen 14. Jadi terbukti bahwa 2 pangkat 36 dan 3 pangkat 38 habis dibagi 14 dengan sisa 2. 3. Tentukan himpunan penyelesaian dari 123X akan kongruen dengan 132 modulen 231. Maka penyelesaiannya yaitu 123X sama dikurangi A dikali 231 kongruen 132. 3 dikali 41X dikurangi K dikali 77 kongruen 132. 41X dikurangi K dikali 77 kongruen 44. 41X kongruen 44 ditambah K dikali 77. Maka X kongruen dengan 44 ditambah K dikali 77 per 41. Jika K sama dengan 17, maka X1 kongruen 33 modulen 231. Jika K sama dengan 58, maka X2 kongruen dengan 110 modulen 231. Jika K sama dengan 99, maka X3 kongruen 187 modulen 231. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 33, 110 dan 187. 4. Carilah 2 buah bilangan ganjil positif terbesar berurutan yang hasil kalinya 10 lebih dari 1 kelipatan 107. Maka penyelesaiannya yaitu, misalkan bilangan ganjil positif tersebut berurutan 2X ditambah 1, maka akan bilangan pertama 2X ditambah 3 merupakan bilangan kedua. Maka penyelesaian sebagai berikut. 2X ditambah 1 2X ditambah 3 kongruen dengan 10 modulen 107. 4X pangkat 2 ditambah 6X ditambah 2X ditambah 3 kongruen 10 modulen 107. 4X pangkat 2 ditambah 8X, karena 6X ditambah 2X sama dengan 8X. Ditambah 3 dikurangi 10 modulen 0 kongruen 0 modulen 107. 4X pangkat 2 ditambah 8X ditambah negatif 7 kongruen 0 modulen 107. 4X pangkat 2 ditambah 8X dikurangi 7 modulen kongruen 0 modulen 107. 4X pangkat 2 ditambah 8X
ditambah 4 modulen kongruen 11 modulen 107. 2x ditambah 2 pangkat 2 kongruen dengan 11 modulen 107. 2x ditambah 2 pangkat 2 kongruen dengan 11 kongruen 118 kongruen 225 modulen 107. 2x ditambah 2 pangkat 2 kongruen dengan 225 modulen 107. 2 pangkat 2 kongruen dengan 15 pangkat 2 modulen 107. Maka 2x ditambah 2 kongruen 15 modulen 107. 2x kongruen 15 dikurangi 2 modulen 107. 2x kongruen 13 modulen 107. 2x kongruen 13 kongruen 120 modulen 107. 2x kongruen 120 modulen 107, maka x kongruen 60 modulen 107. Jika x kongruen dengan 60 modulen 107, maka 2x tambah 1 sama dengan 2 dikali 60 ditambah 1 sama dengan 121. 2x ditambah 3 sama dengan 2 dikali 60 ditambah 3 sama dengan 123. Kemudian 2x tambah 2 kongruen negatif 15 modulen 107. 2x kongruen negatif 15 dikurangi 2 modulen 107. 2x kongruen negatif 17 modulen 107. 2x kongruen negatif 17 kongruen 90 modulen 107. 2x kongruen 90 modulen 107. X akan kongruen 45 modulen 107. Jika x kongruen dengan 45 modulen 107, maka 2x tambah 1 sama dengan 2 dikali 45 ditambah 1 sama dengan 91. Maka jika 2x tambah 3 sama dengan 2 dikali 45 ditambah 3, maka hasilnya 93. Jadi dua buah bilangan ganjil terbesar adalah 121 dan 123. 5. Carilah penyelesaian umum dan penyelesaian khusus dari 84x dikurangi 438y sama dengan 156. Maka penyelesaian umum 84x dikurangi 438y sama dengan 156. 14x dikurangi 73y sama dengan 26. 14x sama dengan 73y ditambah 26. X sama dengan 73y ditambah 26 per 14. X sama dengan 5y ditambah 1 ditambah 3y ditambah 12 per 14 merupakan persamaan 1. Misalkan T sama dengan 3y ditambah 12 per 14. 14T sama dengan 3y ditambah 12. 3y sama dengan 14T dikurangi 12. Y sama dengan 14T dikurangi 12 per 3. Y sama dengan 4T dikurangi 4 ditambah 2T per 3 merupakan persamaan kedua. Misalkan U sama dengan 2T per 3. 3U sama dengan 2T. 2T sama dengan 3U. T sama dengan 3U per 2. T sama dengan U ditambah U per 2 merupakan persamaan ketiga. Misalkan Pi sama dengan U per 2. 2Pi sama dengan U.
U sama dengan 2pi, merupakan persamaan keempat. Persamaan 4 substitusikan ke persamaan 3. Maka T sama dengan 2pi ditambah 2pi per 2 sama dengan 2pi ditambah pi sama dengan 3pi, merupakan persamaan kelima. Kemudian persamaan 5 substitusikan ke persamaan 2. Y sama dengan 4 dikali T dikurangi 4 ditambah 2T per 3. Y sama dengan 4 dikali 3pi dikurangi 4 ditambah 2 dikali 3pi per 3. Y sama dengan 12pi dikurangi 4 ditambah 6pi per 3. Y sama dengan 12pi dikurangi 4 ditambah 2pi. Y sama dengan 14pi dikurangi 4, merupakan persamaan ke-6. Maka persamaan 6 substitusikan ke persamaan 1. X sama dengan 5 dikali 14pi dikurangi 4 ditambah 1 ditambah 3 dikali 14pi dikurangi 4 ditambah 12 per 14. X sama dengan 70pi per X sama dengan 70pi dikurangi 20 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 42pi dikurangi 12 ditambah 12 per 14. X sama dengan 70pi dikurangi 19 ditambah 42pi per 14. X sama dengan 70pi dikurangi 19 ditambah 3pi. X sama dengan 73pi dikurangi 19. Penyelesaian usus. Jika X lebih dari 0, maka 73pi dikurangi 19 lebih dari 0. 73pi lebih dari 19, pi lebih dari 19 per 73 pi, maka pi lebih dari 19 per 73. Kemudian jika Y lebih dari 0, maka 14pi dikurangi 4 lebih dari 0. 14pi lebih dari 4, pi lebih dari 4 pi lebih dari 4 per 4, maka pi lebih dari 2 per 7. Maka jika pi sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, himpunan penyelesaiannya adalah pi lebih dari 19 per 73, maka pi 1, 2, 3, 4, 5, 6, X 54, 127, 200, 273, 346, 419, dan seterusnya. Y 10, 24, 38, 52, 66, 80, dan seterusnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.